Shalom. 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 Selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua, dan selamat datang untuk semua jemaat Tuhan. Dan kami juga ucapkan selamat bergabung untuk semua jemaat dan simpatisan yang beribadah melalui siaran live streaming. Dan kita bersyukur oleh karena kasih dan setia Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini dengan segala yang baik. Kita datang berkumpul di hari yang istimewa ini, di mana kita mau memperingati pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Kita akan memulai ibadah kita, dan saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau mensyukuri kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Pengorbanannya yang besar sudah menyelamatkan kita, sehingga kita boleh layak memanggilnya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita renungkan sejenak kebaikan-kebaikannya yang telah menyelamatkan kita. Kebaikannya yang menjawab semua doa-doa kita. Dia hadir tepat pada waktunya untuk menolong kita dalam segala kesulitan kita. Kasih yang begitu besar Dia berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur untuk karyanya yang terbesar di dalam hidup kita semua. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita naikkan pujian ini dari Allah. Kasih yang terindah, hati
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, katakan karya terbesar. Benar Tuhan, pengorbananmu buat kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kasih atas kebaikanmu Bapa bagi kami. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Renungkan kebaikan Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia sangat baik, pengorbanannya sungguh sempurna. Seharusnya kita yang ada di kayu salib itu, tetapi Dia menyelamatkan kita, sehingga atas segala pelanggaran kita tidak disalib. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Bersyukur kepadanya, saudaraku. Dia sangat baik. Haleluya, Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
bersyukur pengorbanan-Mu buat kami hidup menikmati kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pengorbanan-Mu memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pengorbanan-Mu membawa mujizat yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus telah mati bagimu, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan.
ada sebagaimana kami datang kepada Tuhan saat ini, semua karena pemulihan kami terima daripada Engkau. Semua karena kesembuhan yang kami dapatkan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berkumpul pada hari ini. Kami memperingati bagaimana pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau dihina, Engkau disiksa karena segala pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sungguh menyadari akan segala pelanggaran kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu saat ini Bapa, kami bukan hanya sekedar memperingati Engkau, tetapi kami tidak mau lagi menyalibkan Engkau dengan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami tidak mau lagi menyalibkan Engkau dengan perbuatan dan hidup kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Komitmen kami di hadapan-Mu, Engkau terbesar, Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Engkau yang utama dan terutama. Terima kasih Bapa. Kami masih mau terus beribadah. Kami terus mengundang Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Ambil alih ibadah ini, awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga jadi seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami pulang, kami membawa pemulihan yang lebih baru lagi dari Tuhan. Kami pulang dengan komitmen yang baru lagi, bahwa kami tidak akan menyalibkan Engkau lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tidak mau menyalibkan anak-Mu yang tunggal yang Kau berikan kepada kami lewat pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Engkau terus hadir menguasai hati pikiran kami, perasaan kami. Ambil alih fokus ibadah kami hanya kepada Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan dibentangkan, akan ditaburkan. Tuhan memberkati pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua. Kami juga mendoakan umat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan kiranya menolong mereka sehingga mereka boleh tiba di gereja dengan segala yang baik. Beracaralah dalam ibadah ini Bapa. Kami masih terus mau siap untuk melanjutkan ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita semua yang bersyukur karena bisa beribadah saat ini, sama-sama kita katakan amin. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Kita mau memuji Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan membaca Mazmur dari pasalnya yang ke-145. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Pasal 145. Kita membacanya ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Ada amin? Amin. Mari kita baca dengan suara yang lantang. Sama-sama ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang baik. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, ruangan ini sudah sangat luas. Mari jangkau sebanyak-banyaknya orang yang bisa ditemui. Kita mau bersyukur, bersorak-sorak, kita mau tertawa, kita tidak mau terbenam di dalam pergumulan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, wajah-wajah yang bersuka cita, kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, walau sana sini siku pusing.
tetapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Karena ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Katakan apa? Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Karena ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Karena ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi apa? Tetapi aku kan tetap tertawa. Tidak ada yang susah bersama dengan Yesus, semua pasti dapat kita lewati. Kita bersyukur, dan di hadapan Tuhan tidak ada yang dibeda-bedakan. Kita semuanya sama. Amin. Nah, kita memuji Tuhan, kita terus bertepuk tangan, tunjukkan kita menari bagi Tuhan. Silahkan menari yang mau menari. Kita sudah bisa bergerak bebas di tempat. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya
samping kiri kanan, engkau berharga bagi Tuhan. Ya, kita semua berharga bagi Dia, makanya Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita supaya kita jangan binasa. Kita masih terus mau memuji Tuhan, masih semangat, masih kuat berdiri, masih kuat berdiri, puji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian baru untuk Tuhan. Terus bersorak-sorai bagi Raja kita, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Saya persilakan Ibu Bapak sekalian untuk duduk kembali, dan kita akan mendengarkan sabda Allah, firman Allah yang menolong kita, yang menjadi pedoman menuntun kita di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku,
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ada sampai dengan hari ini semua hanya karena pengorbanan-Mu yang begitu mulia. Tanpa pengorbanan-Mu kami tidak ada sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, mari Kau berbicara buat kami, agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom. Ya, puji Tuhan. Coba bilang ke sebelah, bilang begini, karena salib kamu hidup. Ya, saudara, bersyukur bahwa karena pengorbanan Yesus kita boleh ada sampai dengan hari ini. Saudara, di hari ini saya berharap bahwa ini bukanlah Jumat Agung yang biasa yang kita rayakan setiap tahunnya, tapi saya percaya bahwa ada makna-makna rohani yang bisa kita dapatkan meskipun setiap tahun kita mencoba mengupas, membaca nats yang sama, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru. Amin. Setiap hari selalu baru firman Tuhan. Saudara, di pagi hari ini kita mau belajar sama-sama dengan sebuah tema, yaitu di balik pengorbanan. Katakan sama-sama, di balik pengorbanan. Saudara, Jumat Agung adalah puncak pengorbanan Yesus bagi kita. Kalau kita melihat salib di depan saudara, itu adalah sebuah puncak pengorbanan Yesus bagi kita. Saudara, kalau kita melihat salib saudara, sebenarnya kita harus melihat sebelum-sebelumnya bagaimana pengorbanan Yesus. Bukan hanya waktu disalib. Bahkan saudara, ketika dia lahir saja itu juga sebuah pengorbanan. Kenapa? Karena dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang begitu besar, yang bertahta di sorga. Dia harus lahir ke dunia di sebuah kandang yang hina. Bukankah di sebuah pengorbanan? Saudara, di hari ini ada banyak orang yang mencoba menabung uangnya supaya ketika dia melahirkan, dia bisa mendapatkan sebuah rumah sakit yang bagus. Kalau boleh, kelas VIP. Kalau boleh semuanya mantap, ada AC-nya, bahkan yang jaga ada sofanya, ada tempat tidurnya. Itu punya harapan. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus begitu luar biasa. Pada waktu dia datang saja, dia sudah meninggalkan suasana surga yang begitu nyaman. Dia memilih. Dia harus lahir di sebuah kandang yang hina. Dan saudara, kita juga melihat bagaimana Yesus dibesarkan bukan dari keluarga yang kaya raya. Kita lihat bahwa orang tuanya Yusuf dan Maria hanyalah seorang pekerja biasa, seorang tukang kayu. Artinya bahwa Yesus lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Saudara, seorang raja yang biasa dilayani harus mengorbankan dirinya, harus menikmati yang namanya kesederhanaan. Harus menikmati yang namanya apa adanya, bukan namanya kemewahan. Itu pengorbanan yang Yesus lakukan. Bahkan saudara, kalau kita melihat bagaimana proses kematiannya, itu sebuah proses kematian yang begitu mengenaskan. Saudara, beberapa hari lalu kita baru digemparkan dengan sebuah berita viral di mana ada seorang anak umur 16 bulan ditinggal 10 hari berlibur oleh orang tuanya tanpa makan, tanpa minum, tanpa ada yang merawat, dan akhirnya saudara, pada hari yang ke-9 dia meninggal dan hari yang ke-10 mamanya baru pulang dan akhirnya mamanya dihukum seumur hidup saudara. Itu penderitaan. Tetapi saudara, bagaimana penderitaan Yesus yang luar biasa, kita melihat bagaimana ketika dia memulainya dalam sebuah taman pergumulan di Taman Getsemani. Digambarkan bahwa Yesus itu seperti mau mati rasanya. Kenapa saudara mau mati rasanya? Manusia kalau dia ingin mati atau ingin bunuh diri atau apapun namanya, itu karena ada beban yang begitu berat, stres yang begitu berat yang dia hadapi. Tetapi saudara, Yesus itu dia mengalami sebuah puncak depresi yang luar biasa bukan karena menanggung bebannya, tetapi menanggung beban dunia ini. Sehingga digambarkan bahwa tetesan keringatnya seperti apa? Seperti tetesan darah.
Itu penderitaan dan itu sebuah pengorbanan yang harus diambil. Bahkan saudara tidak sampai di situ, ketika dia dalam taman pergumulan untuk mau menerima atau menolak cawan itu, akhirnya dia menerima dan akhirnya juga dia harus dihianati oleh muridnya sendiri. Ini bukan orang yang jauh, orang yang dekat yang setiap hari bersama-sama dengan dia. Bahkan ini orang kepercayaannya. Kenapa? Karena Yudas adalah bendahara daripada Tuhan Yesus. Artinya apa? Itu orang-orang dekat, saudara. Tetapi Yesus harus dikhianati. Bukankah itu dia harus berkorban hati, berkorban perasaan, saudara? Dan kalau kita melihat lagi proses kematiannya, ketika dia ditangkap dengan tidak hormat, yang biasanya dia ada bersama-sama dengan orang-orang Romawi, tapi tidak ditangkap. Bahkan di Taman Getsemani baru ditangkap dengan pasukan. Saudara, ketika ditangkap, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Dia harus dicambuk. Literatur mengatakan bahwa dia dicambuk sebanyak 39 kali, saudara. Dan cambuknya bukan cambuk yang main-main. Cambuknya adalah cambuk yang ujungnya seperti ada mata pancingnya. Ketika dicambukkan kepada badan Tuhan Yesus, maka semua dagingnya tercabik. Saudara, kalau kita melihat dalam Yesaya, digambarkan bahwa penderitaan Yesus begitu luar biasa. Bahkan orang tidak bisa mengenali lagi. Kenapa? Begitu hancurnya. Kalau kita lihat di beberapa film, beberapa gambar, kita masih bisa melihat gambar atau wajah Tuhan Yesus, masih bisa mengenalinya. Tetapi saudara, bayangkan, penderitaan yang dia alami digambarkan dalam Yesaya bahwa orang saja tidak bisa mengenali wajahnya. Kenapa? Karena begitu hancur keberadaan fisiknya. Dicambuk. Saudara, kalau kita kena luka saja, bayangkan kalau kena keringat itu kan juga pedis kan. Itu kena keringat. Bayangkan ada luka yang begitu menganga. Bahkan saudara, bukan hanya dicambuk, saudara, kemudian dia dipukul. Dia ditampar oleh orang-orang Romawi. Bahkan saudara, ketika dia selesai dicambuk, kemudian dia dikenakan mahkota duri di atas kepalanya. Itu pengorbanan yang luar biasa. Kemudian saudara, dalam kondisi yang lemah, dia harus memikul kayu salib. Saudara, kemarin beberapa waktu lalu, waktu kita mulai kerja bakti di sini, ada beberapa kayu yang masih terhambur di sini. Kita mulai memindahkan di sana. Itu kayu besi, hanya ukuran 5-10 saja. Saya pikul saja, sungguh mati, berat sekali. Itu kayu besi 5-10. Dan saya yakin percaya bahwa kayu salib bukan sebesar ini, saudara. Lebih besar lagi. Bukan sebesar 10-10, lebih lebar lagi. Ya anggaplah, itu tebalnya 20x10. Pikul, saudara. Orang dalam keadaan yang sehat saja pikul salib, saudara, berat. Apalagi jalannya menanjak. Karena di atas bukit Golgota. Bayangkan Tuhan Yesus dalam kondisi fisik yang sudah hancur, fisiknya sudah lemah, bahkan ada banyak luka di tubuhnya, harus tertindih dengan namanya kayu salib. Itu sakit sekali. Kita punya luka, kalau tergores, kena dengan namanya benda yang lain, itu sakit sekali. Bayangkan. Kayu itu tentu bukan kayu yang disekap, yang mulus, yang diamplas. Bukan, itu kayu yang kasar. Kemungkinan besar juga ada namanya duri-duri atau sisik daripada kayu itu yang mungkin mengenai daripada tubuhnya. Itu sakit sekali. Tetapi itu dia lakukan karena dia mau berkorban. Bahkan saudara, kakinya, tangannya disalib, dipakukan, saudara. Kemudian dia digantung di atas kayu salib. Saudara, kalau sesuatu yang digantung, maka bebannya itu ada di dalam tempat atau tangan yang tergantung. Itu sakit sekali, saudara. Bayangkanlah bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang kita peringati setiap tahun ketika Jumat Agung. Saudara, lalu muncul sebuah pertanyaan buat kita di pagi hari ini. Sebenarnya apa sih? Di balik semua pengorbanan Yesus ada apa? Mengapa Yesus mau melakukan sebuah pengorbanan yang luar biasa yang belum tentu dan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa berkorban seperti Tuhan Yesus? Apa
Apa yang melatar belakanginya sehingga Yesus mau melakukan semua itu? Saudara, di pagi hari ini ada 3 hal penting yang kita belajar. Latar belakang mengapa Yesus mau melakukan pengorbanan tersebut. Yang pertama kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu silakan buka Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah mendapatkan, katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. Mungkin sudah hafal kan? Ini ayat yang sudah sering kita baca, dihafal juga oleh anak-anak sekolah minggu. Yohanes 3 ayat 16. 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, perhatikan di sana. Harga supaya setiap kita tidak binasa, harga supaya setiap kita tidak masuk ke neraka, harga supaya setiap kita tidak mengalami kematian yang kekal itu, saudara, maka ada sebuah pengorbanan yang harus dilakukan, yaitu Yesus harus mati. Dan Yesus melakukan semua itu, kata firman Tuhan, kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Jadi yang pertama, latar belakangnya adalah karena kasih. Bilang ke sebelah, karena kasih. Saudara, kasih begitu penting sekali dalam latar belakang Yesus mau berkorban. Saudara, orang bisa berkorban tanpa ada kasih. Saya ulang lagi, orang bisa mengorbankan segala sesuatu dalam kehidupannya meskipun dia tidak memiliki kasih. Tetapi orang yang mengasihi dengan sendirinya, dia rela untuk berkorban. Saya ulang lagi, saudara, orang yang tidak punya kasih bisa berkorban, tetapi orang yang mengasihi pasti berkorban. Contoh, saudara, sebagai orang tua, saudara, meskipun kita jengkel dengan anak, terbetik saudara, kita mungkin tidak suka dengan anak kita, tapi karena sebuah tanggung jawab sebagai orang tua, maka kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti berkorban. Karena takut dibilang, ini orang tua tidak bertanggung jawab, orang tua yang tidak menafkahi anak-anaknya. Maka saudara, meskipun dia tidak mengasihi istrinya, tidak mengasihi anak-anaknya, dia bisa bertanggung jawab, dia bisa berkorban. Dia bisa pergi pagi, pulang pagi, dia bisa kerja dari pagi sampai malam hanya untuk mendapatkan sesuatu, berkorban. Tetapi dia tidak punya kasih, bisa dilakukan itu. Tetapi seorang bapak-bapak, seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya, yang mengasihi keluarganya, pasti dia akan berkorban. Dan itu bedanya sangat tipis sekali. Hanya kita yang tahu apakah kita mengasihi, kita berkorban karena kasih, atau kita berkorban karena supaya orang melihat, orang tuanya bertanggung jawab. Atau saudara, ada orang yang berkorban bukan karena mengasihi pekerjaannya, tapi karena tanggung jawab dia sebagai seorang pegawai. Dalam dunia kerja pasti ada namanya tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh orang yang bekerja di situ. Dan dia bisa bekerja dengan sekeras-kerasnya, dia kerja habis-habisan di situ, bukan karena dia mengasihi pekerjaan yang Tuhan percayakan, karena harus berkorban. Makanya dia berkorban. Sekali lagi, bahwa orang yang tidak punya kasih bisa berkorban, tapi orang yang mengasihi pasti dia akan berkorban. Anak-anak saudara, dia bisa berkorban buat keluarganya tanpa dia mengasihi orang tuanya. Sebagai contoh, saudara, anak-anak karena mungkin takut, saudara, takut tidak dapat uang, tidak dapat support untuk uang jajan, atau tidak dapat uang beli sesuatu, maka dia rela berkorban. Dia tidak pergi main dengan teman-temannya, dia rela berkorban, mungkin membantu orang tuanya, dia rela berkorban menyimpan rumah, dia rela berkorban untuk mengikuti apapun yang orang tuanya mau. Karena apa? Supaya dapat sesuatu dari orang tua. Tetapi saudara, ketika anak-anak itu dia mengasihi orang tuanya dengan sendirinya tanpa disuruh, dia akan membantu orang tuanya tanpa perlu diteriak-teriakin dulu, tolong. Pertama ada biasa, kakak,
Tolong kak, masih nada biasa. Kedua, kakak, agak tinggi nadanya. Ketiga, kakak, makin tinggi. Saudara dengar lagi, pakai panggil lagi. Bapak bawa sapu kah, lapis dengan apa, tinggal belah ke kepala. Kenapa? Karena tidak mendengarkan. Tetapi orang yang mengasihi orang tuanya sudah tidak perlu disuruh-suruh, pasti dia akan memberikan sesuatu. Bukankah orang yang mengasihi seseorang, saudara, ketika dia memberikan hadiah, apakah itu disuruh? Kan tidak. Dengan sendirinya dia memberikan sesuatu. Kenapa? Karena orang yang tidak punya kasih bisa berkorban, tapi orang yang mengasihi sudah pasti berkorban. Saudara, ini penting bagi kita bahwa Yesus itu dia mengasihi kita. Bahkan kalau kita melihat bahasa kasih di sini menggunakan bahasa kasih agape. Nah, kita akan lihat apa maksud agape itu. Ada namanya kasih eros, storge, philia, tapi kata yang dipakai untuk kasih di sini menggunakan kata agape. Nanti kita akan lihat bagian ketiga, apa makna agape yang sesungguhnya. Tapi penting sekali saudara bahwa kita harus melakukan semua karena kasih. Amin. Dibilang ke sebelah, intinya ada kasih di hati. Kalau kau mengasihi Tuhan, oh saudara, kau akan berkorban buat Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, mau panas kah, mau hujan kah, kau akan berjuang untuk Tuhan. Saudara, saya lihat bagaimana orang-orang kalau mau tes CPNS kah, tes polisi kah, tes pegawai kah. Oh saudara, dong berjuang setengah mati. Dong pergi kumpul duit untuk bikin kartu kuning, beli map, fotokopi dan lain sebagainya, cetak foto, bahkan hujan, panas, bahkan mereka harus antri, saudara. Tapi mereka rela. Kenapa? Karena mereka mau berjuang untuk masa depan mereka. Tetapi saudara, saya heran saudara dengan namanya ibadah. Orang bisa alasan, aduh karena hujan tidak ibadah. Aduh karena panas tidak ibadah. Aduh karena tidak punya ongkos tidak ibadah. Saudara, ada begitu banyak alasan. Kalau kau punya cinta, kau punya kasih kepada Tuhan, apapun resikonya kau akan pergi beribadah. Kenapa? Karena kasih. Yesus karena mengasihi kita, dia rela loh tinggalkan semua itu. Yesus karena kasihnya kepada kita, dia rela disalibkan. Yesus karena kasihnya kepada kita, dia rela meninggalkan semuanya. Hidup dalam kesederhanaan. Karena apa? Karena kasih. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bilang sebelah, saya mengasihi Tuhan dan kau juga mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi keluargamu, dengan sendirinya engkau akan rela berkorban buat keluargamu. Kalau engkau mengasihi istri dan anak-anakmu, engkau akan berani invest waktu buat keluargamu. Kalau engkau mengasihi anakmu, istrimu, engkau akan bekerja keras dengan tanpa beban. Kenapa? Karena kau mengasihi mereka. Karena kau mencintai mereka. Kalau kau mengasihi orang tuamu, engkau akan menghormati orang tuamu. Kalau kau mengasihi pekerjaanmu, pendidikanmu, engkau akan berkorban untuk pekerjaanmu, untuk pendidikanmu. Kenapa? Karena semua hanya karena kasih. Itu hal yang pertama, latar belakang mengapa Yesus mengorbankan dirinya buat kita. Hal yang kedua, kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, belum semua. Filipi 2 ayat yang ke-8, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, makna yang kedua di balik pengorbanan itu adalah ketaatan kepada Bapa. Yang pertama, dia berkorban karena dia mengasihi semua umat manusia. Tetapi saudara, karena kasih itu membuat Yesus mampu taat kepada Bapa di sorga. Bukankah perintahnya jelas bahwa Yesus harus ada di dalam dunia ini untuk menebus umat manusia? Itu visinya jelas. Dan untuk menebus umat manusia,
Harga yang harus dibayar bahwa Yesus harus taat sampai mati di kayu salib. Tidak ada cara yang lain, tidak ada pilihan yang lain. Tetapi kasih itulah yang memampukan dia, yang membuat Yesus sebagai seorang manusia juga mampu taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kalau kita punya kasih kepada Tuhan, maka saya percaya kasih itu akan menolong kita untuk ada dalam sebuah ketaatan. Tetapi saudara, orang bisa taat tanpa kasih. Tetapi orang yang mengasihi pasti taat. Contoh orang yang taat bukan karena kasih. Ketika kita naik kendaraan bermotor, saudara. Kalau kita lihat pasar lama, jam 7 pagi, apa yang kita lakukan? Pasti kita menggunakan helm, betul? Pertanyaannya, kita menggunakan helm apakah karena kita sayang kepada kepala kita? Kita menggunakan helm apakah karena kita mengasihi pemerintah dalam undang-undangnya? Ataukah kita menggunakan helm supaya apa? Jangan dapat tilang. Artinya apa? Kita bisa taat, tapi bukan karena kasih. Kita bisa taat bukan karena kita mencintai peraturan, tapi kita taat karena takut. Jadi orang mau menggunakan helm, sepertinya orang tuh taat loh. Dia pakai kelengkapan kendaraan bermotor, dia pakai helm, dia pakai SIM, dia pakai semuanya. Tapi dia melakukan itu hanya sekedar karena dia takut dapat tilang. Coba ke sebelah, kok begitu kan? Kita begitu kan? Kita melakukan sesuatu hanya karena takut saja, atau mungkin juga anak-anak taat karena mengasihi orang tua sama taat karena takut dengan orang tua itu beti, saudara. Hanya anak-anak yang tahu apa motivasi dia taat kepada orang tua. Kalau dia takut dapat belah dari orang tuanya, itu karena apa? Dia takut. Tapi kalau dia mengasihi, dengan sendirinya dia akan taat. Amin, anak-anak. Makanya saudara perhatikan, kalau anak-anak kecil saudara, kalau dapat ancam sedikit, awas ya. Wah, itu pertama dia lari. Begitu kita mencubit kah atau kita kasih kode tangan begini, dong mulai takut, dong tenang. Pertanyaannya, dong tenang karena apa? Takut. Tapi paling parah lagi saudara, banyak anak-anak yang sudah besar juga berperilaku seperti anak-anak. Waktu di rumah saudara, ketika ada orang tua, itu rumah tertib. Semua rapi. Begitu orang tua terada, seperti mereka merdeka, saudara. Langsung bikin hambur, sembarang terada aturan sana sini. Kenapa? Karena mereka takut hanya kepada orang tua, bukan karena mengasihi orang tua. Anak-anak sekolah, saudara, kalau waktu ada guru, mungkin menyontek, masih mungkin lah ya, kalau dia profesional, saudara. Tetapi kecenderungannya adalah dia tidak menyontek karena apa? Karena takut ada gurunya, betul? Begitu guru terada bagaimana? Nyontek. Kadang-kadang orang suka taat bukan karena dia taat, tapi karena dia takut saja. Makanya saudara, perhatikan di beberapa toko-toko selalu ada CCTV. Dan ditulis, hati-hati ada CCTV. Maksudnya, artinya bahwa kecenderungan manusia, dia akan hati-hati ketika ada CCTV. Ketika tidak ada CCTV yang mengawasi, dia tidak akan hati-hati. Atau dia akan bebas. Kenapa? Karena dia taat, bukan karena dia mengasihi, tapi dia taat karena takut, saudara. Pertanyaannya bagi kita di sini, kita taat karena apa? Ada orang yang taat karena untuk dirinya sendiri. Setiap kali saya mengantar istri saya ke sekolah, saudara, kalau sudah hampir jam 6.45 itu sungguh mati. Guru-guru jairosi semua. Dong balap sampai. Kenapa? Karena takut begitu terlambat 1 menit potong gaji. 1 menit saja potong gaji, saudara. Jadi begitu jam 6.45 kurang sedikit itu dari apotek Budi, saudara, balap-balap betul. Hajar supaya jangan sampai terlambat.
Karena apa? Karena potong gaji. Jadi mereka taat. Masuk jam 6.45, ini tidak semua. Hanya karena takut potong gaji. Bukan karena mereka mengasihi namanya tata tertib itu. Kalau dia memang sungguh-sungguh mengasihi tentang aturan itu tanpa disuruh, dengan sendirinya dia akan datang tepat waktu. Kadang-kadang juga saya marah-marah kepada para pelayan. Ingat, jam 8:30 harus datang doa persiapan. Harus disuruh-suruh dulu. Kenapa tidak dengan sendirinya? Nonton bola saja tuh, kalau kita nonton tuh mungkin tong terlambat. Tapi untuk Tuhan tong terlambat. Saudara, dengarkan baik-baik. Kita taat bukan karena kita takut. Kita taat memang karena kita taat. Karena apa? Orang yang mengasihi pasti taat. Tapi orang yang taat belum tentu mengasihi. Coba tanya ke sebelah, kok mengasihi kah atau kok takut? Dan juga banyak orang-orang percaya yang taat akan firman Tuhan, bukan karena dia mengasihi Tuhan. Ada banyak orang yang taat mengikuti apapun yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab, bukan karena dia mengasihi. Karena takut apa? Masuk neraka. Takut gak diberkati, takut gak disertai, takut tidak diberikan penyertaan Tuhan, makanya dia taat sama firman Tuhan. Tetapi ketika dia mengasihi Tuhan, dengan sendirinya kita akan taat. Ketika kasih itu kepada ketaatan, maka kita bisa mengerjakannya tanpa keterpaksaan. Tetapi saudara, ketika kita melakukan sebuah ketaatan karena ada sesuatu yang lain, maka kita mengerjakannya dengan sebuah keterpaksaan. Dan itu akan menjadi lebih berat. Dan saya berdoa, kita melakukan firman Tuhan ini bukan karena takut dihukum. Kita melakukan firman Tuhan bukan karena takut dan diberkati. Kita melakukan firman Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Bilang ke sebelah, kamu harus sungguh-sungguh taat karena mengasihi Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang pertama karena kasih, yang kedua karena apa? Karena ketaatan. Yang ketiga, karena ketulusan. Roma 5 ayat yang ke-8. Ayat yang terakhir, saudara. Roma 5 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Saudara, Tuhan berkorban buat kita bukan dalam keadaan kita ini baik-baik saja. Tuhan berkorban kepada kita, untuk kita, saudara, bukan karena kita menyenangkan hatinya, bukan karena kita suci, bukan karena kita kudus, bukan karena kita baik, tetapi Dia berkorban menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jelas kata firman Tuhan, ketika kita masih berdosa. Pertanyaannya, apakah ada keuntungan Tuhan berkorban buat kita ketika kita masih berdosa? Ada keuntungannya? Tidak ada keuntungan buat Tuhan Yesus. Dia berkorban buat orang yang menyakiti Dia, tidak ada keuntungannya. Tetapi itulah namanya ketulusan. Dia melakukan sesuatu meskipun tidak ada untung buat dia. Itulah ketulusan ketika orang yang dia bantu, yang dia tolong, justru berbalik menyerang dia, berbalik menyakiti dia. Itu sebuah ketulusan. Bukankah orang-orang yang ditebus itu dalam keadaan berdosa, bukan dalam keadaan yang baik? Dan itulah arti sebuah ketulusan. Dan Tuhan melakukan itu, Dia berkorban ketika kita masih berbuat dosa. Ketika kau melakukan sesuatu dan kau mendapatkan untung, itu bukan ketulusan. Ketika kita mengerjakan sesuatu kita tidak dapat apa-apa, itulah arti sebuah ketulusan. Saudara, ada banyak orang yang rela berkorban melayani Tuhan. Dia rela bermain musik, rela tadi pagi ada yang susun barang-barang ini, ada yang angkat sound system, ada yang lakukan segala sesuatu. Orang bisa lakukan banyak pengorbanan buat Tuhan. Bahkan ada banyak orang bisa memberikan sesuatu buat Tuhan, uangnya, hartanya, bahkan semua yang dia miliki bisa. Tetapi yang dia lakukan karena ada udang di balik batu.
Ada udang di balik bakwan, saudara. Kenapa? Karena ia ingin diberkati. Orang yang awalnya tidak rajin berdoa karena mau ujian, tiba-tiba rajin berdoa. Kenapa dia berdoa? Bukan karena dia mengasihi Tuhan, karena dia berpikir doa itu sebagai sogokan. Saya berdoa supaya Tuhan berkati saya. Ada orang memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, bukan karena dia mau taat sama Tuhan, karena dia mau investasi. Dia percaya bahwa dia menabur, pasti dia akan menuai. Memang prinsip tabur tuai akan terjadi. Kalau dia menabur sesuatu di rumah Tuhan, pasti dia akan menuai. Tapi ketika kita menabur sesuatu untuk mendapatkan tuaian, bukan katanya sekedar investasi saja. Bukan sebuah ketulusan. Kalau engkau tulus, yang engkau tabur saja. Engkau setia dengan berbuat, berikan saja. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Kau puasa, bukan karena ingin sogok Tuhan. Bukan, ya karena kau ingin berpuasa, ingin dekat dengan Tuhan. Engkau bermain musik, kau khotbah, bahkan kau memberikan hidupmu buat Tuhan sekalipun, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita melakukan itu untuk mendapatkan sesuatu, artinya ketika kita mendapatkan sesuatu, selesai sudah upahnya. Jadi mari kita lakukan segala sesuatu. Yesus sudah membuktikan bahwa dia melakukan sesuatu tidak mendapatkan keuntungan apapun, bahkan dia rugi. Dan mari kita melakukan ketaatan kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu. Taat saja, memberi saja, berkorban saja. Ketika kita melakukan dengan sebuah ketulusan, saudara, maka hati kita bebas. Itulah yang namanya kasih agape. Kasih yang memberi dengan sebuah ketulusan. Tetapi saudara, kalau kita memberi dengan sebuah maksud, biasanya kita akan terganggu. Contoh begini. Pada waktu teman kita lagi sakit, kita mungkin jenguk dia di rumah sakit. Kemudian saudara, ketika kita sakit, kadang-kadang otak ini mulai berpikir, hati mulai gundah gulana. Ketika teman kita tadi tidak datang, aduh, waktu dia sakit kemarin saya datang loh. Sekarang giliran saya sakit, kok dia tidak datang kah? Coba dia datang kah? Saya terlalu dia pulang. Yang penting dia datang saja. Lihat saya sudah cukup. Ketika kita melakukan dengan ketidaktulusan, maka itu akan mengganggu kita. Pas kita sakit dan kita mengharapkan imbalan balik itu yang akan mengganggu hati kita. Kalau itu terjadi, artinya kita tidak tulus. Dulu waktu kecil saya tidak rajin di rumah, saya jarang membersihkan rumah. Tiba-tiba entah kenapa, tiba-tiba saya rajin di rumah. Saya membersihkan rumah, saya lap jendela-jendela, saya lap semua meja-meja, saya ngepel. Saudara, saya punya nenek kaget, ini Yance ini tiba-tiba kena angin apa? Angin Amerika apa? Tiba-tiba dia rajin. Ternyata sebenarnya saya rajin karena ada udang di balik batu. Karena pada waktu itu saudara, saya mau izin mau beli sepatu waktu basket saya. Jadi saya rajin di rumah karena ada sesuatu. Coba lihat anak-anak, kok rajin karena apa anak-anak? Suami-suami rajin karena apa? Juga perlu dipertanyakan karena ada maksudnya yang lain kah? Atau mungkin juga ibu-ibu rajin karena apa? Karena ada mungkin belikan saya ini kah? Yang tertawa ini pengalaman. Saudara, mari kita belajar melakukan segala sesuatu dengan sebuah ketulusan. Pelayanan kita harus tulus. Pengabdian kita buat keluarga kita harus tulus. Semua harus kita lakukan dengan sebuah ketulusan. Ketulusan akan membuat pikiran dan hati kita menjadi bersih. Ketika tanpa ketulusan, maka sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, maka kita akan kecewa. Saudara, ketika kita tidak tulus, maka sesuatu yang kita harapkan terjadi dan tidak terjadi, maka kita akan kecewa. Sadrak, Mesak, Abednego. Contoh bagaimana mereka tulus melayani Tuhan. Ketika mereka melayani Tuhan, mereka memberikan hati mereka, hidup mereka buat Tuhan. Di tengah-tengah bangsa yang tidak mengasihi Tuhan, dan mereka rela. Mereka mempertaruhkan nyawanya demi iman mereka kepada Tuhan. Tetapi karena iman mereka itulah, justru mereka harus menghadapi yang namanya hukuman, dibakar,
di api yang menyala. Tetapi sebelum dibakar ada sebuah tawaran daripada raja. Kalau kau mau menyembah patung itu, maka hukuman itu dilewati. Tetapi apa jawaban Sadrak, Mesak, Abednego? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapi-apian yang menyala-nyalain, maka dia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, maka kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhan dirikan. Saudara, dalam cerita itu Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah tahu apakah Tuhan akan tolong mereka. Tetapi mereka tetap melayani Tuhan dengan tulus. Meskipun Tuhan tidak tolong mereka pun, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan saya percaya kalau Yesus sudah memberikan sebuah pelajaran bahwa dia berkorban karena dia punya kasih yang tulus. Saya percaya bahwa itu akan menolong setiap kita. Kita juga menjadi orang-orang yang tulus dalam melakukan sesuatu. Pengorbanan kita buat pelayanan, buat Tuhan, buat keluarga, buat pekerjaan, memang karena kita tulus melakukannya. Amin. Bilang ke sebelah, kawan, tong harus tulus buat Tuhan. Jangan ada udang di balik batu. Suami-suami saja atau istri saja dia jengkel kalau seandainya suaminya rajin karena ada udang di balik batu, dia jengkel. Apalagi Tuhan, saudara. Ini yang orang yang paham maksud saya. Demikian juga saudara, orang tua pun juga jengkel juga kalau anak-anak hanya rajin karena ada udang di balik batu. Tetapi kalau dia memang rajin karena dia mengasihi orang tua, oh sungguh luar biasa. Dan saya percaya Tuhan pun akan berbahagia ketika melihat bahwa anak-anaknya tulus mengasihi dia, tulus melayani dia, tulus berkorban buat Tuhan. Mari tundukkan kepala. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, amin, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Terlalu banyak, mari bangkit berdiri. Terlalu banyak, amin, yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku lepas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Saudara, pujian ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun badai menghadap, walaupun apapun yang terjadi, meskipun Tuhan tolong kita, atau bahkan mungkin Tuhan tidak tolong kita,
Meskipun Tuhan memberkati kita, ataupun Tuhan tidak memberkati kita, meskipun Tuhan menyembuhkan kita, ataupun Tuhan tidak menyembuhkan kita, kita tetap harus mencintai Tuhan. Dan biarlah segala pengorbanan yang kita lakukan buat Tuhan, kita berkorban beribadah, berkorban bangun pagi, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, baca firman Tuhan, kita lakukan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan, bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Dan biarlah kita lakukan segala sesuatu karena kita benar-benar mengasihi dengan sebuah ketulusan. Karena Tuhan sudah mengajar bahwa Dia berkorban buat kita, karena Dia mengasihi kita. Dia berkorban, Dia tidak mendapatkan keuntungan, bahkan Dia merugi, tapi semua dilakukan karena kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara di tempat ini yang mungkin masih merasa bahwa apapun yang kita lakukan belum dalam sebuah level ketulusan, masih ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, inilah waktunya kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kau ingin mau mengasihi Tuhan, kau ingin berkorban buat Tuhan karena kau mengasihi Dia, engkau berkorban karena kau mau taat sama Dia, kau berkorban karena kau tulus, mari kau angkat tangan saudara. Dan saya berdoa buat saudara supaya Tuhan terus menolong kita, supaya kita bisa meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami tidak mengasihi Engkau dengan tulus, kami tidak berkorban dengan tulus. Mulai hari ini kami belajar, salib mengajarkan kepada kami, itulah puncak kasih, itulah puncak pengorbanan, dan itu puncak ketulusan yang Tuhan ajarkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Saya persilakan kepada petugas yang sudah ditunjuk untuk melayani meja. Ya saudara, gereja GKN mengenal dengan sistem perjamuan kudus terbuka. Artinya setiap orang yang sudah percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka mereka berhak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus yang suci ini, kita berdoa minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan melayakkan kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, dan terima kasih buat kesempatan kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sucikan kami dan layakkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil dibagikan kita akan pujian salibnya. Dan ketika Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mendapatkan, yang bisa bangkit berdiri. Salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya sangatlah mulia,
salibnya sangatlah dosa disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara angkat roti di tangan sebelah kanan kita. Roti ini merupakan lambang daripada tubuh Tuhan kita. Tubuh yang begitu suci, tubuh yang begitu mulia, yang harus dihancurkan, diremukkan hanya karena dia mau berkorban, karena dia mengasihi setiap kita. Tuhan rela melakukan semuanya, hanya setiap kita boleh menerima anugerah keselamatan. Kemudian dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari silahkan makan. Mari bersyukur untuk tubuh yang terpecah buat kita. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan sebelah kanan kita. Cawan yang berisi anggur, yang merupakan lambang daripada darah Tuhan kita. Darah yang suci, darah yang kudus yang harus tertumpah karena pelanggaran kita. Darah yang suci itu mengalir deras ketika cambuk itu menusuk di tubuhnya. Darah itu mengalir deras ketika mahkota duri itu ditaruh di atas kepalanya. Dan semua terjadi hanya karena pelanggaran kita. Tetapi dia ingin mengajarkan kepada kita apa arti sebuah pengorbanan. Dia ingin mengajar kepada kita apa arti sebuah kasih. Dan dia ingin mengajar apa arti sebuah ketaatan, meskipun resikonya mahal. Dan dia mengajar kepada kita apa arti sebuah ketulusan. Kemudian dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan. Biarlah kami melakukan perjamuan kudus ini bukan karena rutinitas, tapi kami belajar memaknai setiap pengorbanan Tuhan, setiap tetesan darah Tuhan, setiap langkah-langkah kakimu menuju Golgota. Kami melihat bagaimana Engkau berkorban semuanya buat kami. Dan kami percaya Tuhan, di balik pengorbananmu ada kesembuhan. Kami percaya di balik pengorbananmu ada kekuatan. Kami percaya di balik pengorbananmu ada sebuah kelepasan. Dan kami percaya di balik pengorbananmu ada jalan keselamatan buat kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada wasit ini. Bapak Ibu diberkati, mari lambaikan tangan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita masukkan persembahan di tempat yang sudah disediakan. Dan supaya tidak bertabrakan, yang di belakang lebih dulu memasukkan persembahan dan bisa kembali dari samping, dari arah luar masing-masing. Baik, yang sudah menyiapkan persembahan di amplop masing-masing, mari pegang di tangan kanan
Kita angkat tangan kanan kita dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Maha besar Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang rela berkorban kepada kami menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah dibentangkan bagi kami. Kami belajar mengenai kasih, ketaatan, dan ketulusan, dan biarlah dengan kasih, ketaatan, dan ketulusan yang kami miliki ini, kami tetap melekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati Pendeta Yanto Masowa yang sudah membagikan kebenaran firman ini kepada kami. Dimanapun Tuhan tempatkan Bapa berkarya dalam pelayanannya, Roh Tuhan senantiasa menyertai. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bawa persembahan kami kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan pembangunan. Kami angkat kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini. Lebih daripada ini Bapa, kami memberikan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau, supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba percaya Tuhan pasti memberkati kami semua yang bekerja dalam pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memberi. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita semua yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu, kita masih mempersiapkan untuk memberikan persembahan Paskah yang tidak dimasukkan di dalam amplop. Dan mari kita sambil memasukkan persembahan kita menaikkan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita pulang, tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan takut dan gentar kepada Allah. Terima kasih-Nya memulihkan segenap kehidupan kita dan percaya Dia selalu ada buat kita di dalam segala pergumulan kita, dalam segala sukacita kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur kepada Allah. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu
dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu begitu luar biasa. Karena salib-Mu kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami setiap umat-Mu Tuhan boleh izinkan untuk boleh beribadah dalam rangka Jumat Agung. Bagaimana memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan biarlah apapun yang kami lakukan ini boleh mempermuliakan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus menolong kami supaya di hari-hari ini kami makin hari boleh makin melekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Kami belajar Tuhan Yesus, biarlah hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Kami terus berdoa setiap serangkaian konsel-konsel selama sepekan, kiranya semua juga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa rencana hari Sabtu akan ada camping Paskah Anak. Tuhan juga menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa rencana hari Senin kami akan pergi berbagi kasih. Kiranya Tuhan juga mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan. Tuhan Yesus, Engkau juga tahu tempat ibadah ini masih belum ada dinding-dindingnya dan juga belum ada lantainya. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang menyediakan. Engkau yang akan menyempurnakan semua tempat ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa di surga, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami tibakan di rumah dengan penuh selamat. Mari jemaat Tuhan arahkan tanganmu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak.